Pegang skripsi itu dan saya foto. Itu datangnya ke Fakultas Kehutanan, Bang Rismon? Iya, di perpustakaan Fakultas Kehutanan. Kebetulan ada seorang bapak petugas di sana, baik. Setelah Anda dapat datanya, Anda foto-foto-foto, dan kemudian Anda lihat, Anda ulas. Kalau kita yang benar sebagai seorang digital forensik, kita nggak ada atas inisiatif sendiri aja kemudian langsung masuk belasak-busuk ke sana, ini nih cari tahu ini itu. Menurut saya sih enggak. Karena ini sudah menjadi fitnah di mana-mana, pencemaran nama baik, saya mempertimbangkan untuk melaporkan ini, membawa ini ke ranah hukum. Saya mendukung sekali apabila Pak Jokowi melakukan pelaporan secara hukum. Pasti palsu 1 miliar %. Ini bukan tulisan Joko Widodo yang Presiden RI itu. Bahkan demikian pula pihak kepolisian yang bahkan sudah mempunyai hak. Dia memang polisi yang memang tugasnya sebagai digital forensik. Jadi kemudian kalau dia melakukan pengecekan bisa, tetapi dia pun tidak punya hak untuk segera memeriksa kecuali atas permintaan atasan, atas ada penugasan khusus, misalnya mengungkapkan sesuatu bagian dari tugas dia. Nah, sebenarnya wajar aja. Jadi masyarakat itu kan cinta Republik ini, kemudian cinta masyarakat yang memang dulu pernah menjadi tokoh, apalagi memimpin Republik ini selama 10 tahun, gitu ya. Dan kemudian ketika ada, saya yakin Joko Widodo tidak pernah menginjakkan kaki di Universitas Gadjah Mada, dan pengakuan alumni-alumni itu bohong. Ingat ya, kami peringatin jangan sampai kebablasan. Dan semua video-video yang beredar itu di YouTube, di TikTok itu sudah kami kurasi semuanya. Sudah kami kurasi dan coba kami pelajarin satu persatu. Seluruh tayangan-tayangan yang beredar di YouTube sudah kita kurasi satu persatu dan oleh tim kami sedang dipelajari. Lembar pengesahan itu saya sudah melakukan pencocokan karakter ya, pencocokan string. Ya, nanti kalau di pengadilan kita buka. Mana Bapak sudah sampaikan ini fitnah, ini pencemaran nama baik ini. Tentu sebenarnya kita sudah dapat sebenarnya. Kami belum bisa menyampaikan secara terbuka, tetapi kami sudah bisa dibilang 95% rampung ya untuk kita bisa melaporkan upaya hukum. Itu ada sejumlah karakter yang sangat spesial khusus untuk Times New Roman. Anda lakukan foto-foto. Nah, kalau dilakukannya diam-diam berarti apa yang lakukan itu salah. Karena pada saat perekaman tersebut bukan atas dasar hukum, tetapi sebagai sipil biasa aja. Kalau mereka mengatakan bahwa itu bukan produk dari Microsoft Word, saat saya umpamanya kalau kita publikasikan ke masyarakat, itu menurut saya juga salah. Kenapa? Seharusnya sebagai warga negara masyarakat, ya, sebagai warga masyarakat lah, yang kita lakukan adalah melaporkan kepada yang berwajib. sekarang ini era keterbukaan, era kejujuran. Jadi kalau sekedar menunjukkan, kemudian kemudian apalagi hanya mengatakan dengan narasi, sama seperti kemarin ketika di UGM. Nah, dalam hal undang-undang tersebut, Mas Roy bilang bahwa Anda lah yang meresmikan atau membuat undang-undang itu. Salah, Mas Roy, salah banget, bukan Anda. Saya berani bilang 11.000 triliun % palsu, Pak. Ya, status hukumnya rekaman tersebut lain. Beda kalau atas dasar hukum, udah ketahuan jelas, maka apa-apa yang kita rekaman di situ memang sudah mempunyai kekuatan hukum, bisa kita elaborasi lebih lanjut. Pegang skripsi itu dan saya foto. Itu datangnya ke Fakultas Kehutanan, Bang Rismon? Iya, di perpustakaan Fakultas Kehutanan. Kebetulan ada seorang bapak petugas di sana, baik. Tanpa saya minta malah dikasih, Pak Roy dan Pak Ihsan. Itu saya diawasi juga. Hanya sekitar 5 menit. Dan itu harus cepat gitu saya foto gitu. Makanya cuma beberapa halaman saja saya ambil gitu. Cuma 5 menit lah gitu diawasi. Sayang ya, Bang Rismon nggak sempat kalau waktu itu bawa scanner portable gitu, HP ScanJet gitu ya, atau Canon ScanJet gitu. Kalau sempat bawa laptop tuh, wah, cukup halaman pengesahan tuh di scan, kita enlarge, udah nggak usah ujikan. Karena ini sudah menjadi fitnah di mana-mana, pencemaran nama baik. Saya mempertimbangkan untuk melaporkan ini, membawa ini ke ranah hukum. Yang dilaporkan yang kelompoknya ada beberapa, Pak? Semuanya atau hanya yang hari ini atau yang kemarin aja? Nanti kuasa hukum yang akan melihat. Saya mendukung sekali
apabila Pak Jokowi melakukan pelaporan secara hukum, karena kita hidup di negara hukum, negara Indonesia berdasarkan hukum dan konstitusi. Makanya apabila ada pihak-pihak yang mendalilkan, harusnya pihak itu membuktikan. Udah banyak pihak yang menanyakan kepada saya, pengen tahu komentar saya atau ulasan saya terkait dengan hal yang lagi ramai, yaitu beberapa pihak yang mempertanyakan keaslian ijazahnya Jokowi. Ya, langsung saya sebut aja kan yang lagi ramai itu adalah orang yang saya kenal, ya, dan saya yakin mereka berdua juga sangat kenal saya, yaitu Roy Suryo dan Rismon Sianipar Hasiholan. Saya nggak mempertanyakan mengenai keabsahan ijazah tersebut dan sebagainya karena saya belum diminta yang berwajib. Oke, belum ada pihak yang meminta untuk saya ikut terlibat dalam hal itu. Justru saya sekarang ini ingin mempertanyakan kepada pihak-pihak yang mempertanyakan hal tersebut dalam hal keberhakannya, seberapa berhaknya orang yang bersangkutan itu melakukan pengungkapan seperti apa yang sekarang sudah dilakukan. Pasti palsu 1 miliar %. Ini bukan tulisan Joko Widodo yang Presiden RI itu. Saya yakin Joko Widodo tidak pernah menginjakkan kaki di Universitas Gadjah Mada, dan pengakuan alumni-alumni itu bohong. Ingat ya, kami peringati jangan sampai kebablasan. Dan semua video-video yang beredar itu di YouTube, di TikTok itu sudah kami kurasi semuanya. Sudah kami kurasi dan coba kami pelajarin satu persatu. Seluruh tayangan-tayangan yang beredar di YouTube sudah kita kurasi satu persatu dan oleh tim kami sedang dipelajari. Oke, saya tetap respect sama keduanya, ya, kiprahnya juga baik, ya, Rismon maupun Roy Suryo. Cuma yang saya pertanyakan adalah seberapa berhaknya. Dalam arti begini, ya, sekarang misalnya langkah pengungkapan yang dilakukan oleh Bung Rismon itu, kalau saya boleh rangkum, correct me if I'm wrong ya, Bung Rismon ya. Jadi kan Anda itu kan ke perpustakaannya UGM, kemudian masuk minta data skripsinya, dan kemudian minta data beberapa data yang di situ, kemudian sama pihak yang bersangkutan tanpa banyak dipertanyakan ini itu malah diberikan, tetapi Anda tidak memberitahukan siapa kan, memang cukup dijaga, perlulah. Nah, sebenarnya wajar aja. Jadi masyarakat itu kan cinta Republik ini, kemudian cinta masyarakat yang memang dulu pernah menjadi tokoh, apalagi memimpin Republik ini selama 10 tahun, gitu ya. Dan kemudian ketika ada sinyalemen atau ada dugaan masyarakat banyak beredar di sosial media, teman-teman banyak yang mendorong, termasuk kuasa hukum beliau yang sudah dari lama ya Pak ya, ingin agar Pak Jokowi melakukan upaya hukum dengan melakukan pelaporan dan sebagainya. Itu. Jadi halaman apa aja yang Bang Rismon foto untuk kemudian dianalisis dan kemudian bilang ini palsu? Itu Pak, tadi sudah saya berikan tadi ke lewat email ya, khususnya lembar pengesahan. Ya, lembar pengesahan itu saya sudah melakukan pencocokan karakter ya, pencocokan string. Ya, nanti kalau di pengadilan kita buka, itu ada sejumlah karakter yang sangat spesial khusus untuk Times New Roman. Setelah Anda dapat datanya, Anda foto-foto dan kemudian Anda lihat, Anda ulas, ternyata Anda punya ulasan, Anda punya temuan yang menurut Anda itu adalah tidak sah ataupun tidak benar, ya tidak absah, kemudian dipublikasikan ke masyarakat. Ini yang saya pertanyakan. Gini, saat Anda masuk ke sana memang tujuannya kan untuk menguji ya seberapa benar skripsinya dan lain sebagainya ya, data-data tersebut. Kalau kita yang benar sebagai seorang digital forensik, kita nggak atas inisiatif sendiri aja kemudian langsung masuk belasak-busuk ke sana ini cari tahu ini itu. Menurut saya sih enggak gitu loh. Bahkan demikian pula pihak kepolisian yang bahkan sudah mempunyai hak, seperti misalnya contohnya yang kayak pihak yang waktu itu malah berseberangan sama saya, misalnya kayak Muhammad Nuh. Dia memang polisi yang memang tugasnya sebagai digital forensik. Jadi kemudian kalau dia melakukan pengecekan bisa, tetapi dia pun tidak punya hak untuk segera memeriksa kecuali atas permintaan atasan, atas ada penugasan khusus, misalnya mengungkapkan sesuatu bagian dari tugas dia. Nah itu baru dia bergerak ke arah sana, nggak seinginnya aja mau-maunya gitu. Itu yang normal. Masuk juga sekali, hal-hal kayak gitu kan tidak dalam yang dikecualikan.
dalam undang keterbukaan informasi publik itu kan ada hal yang dikecualikan, termasuk misalnya soal anggaran, kemudian soal alutsista dan sebagainya. Kebetulan saya 10 tahun sekali lagi mengkawal itu, dulu saya narasumber dan undang itu. Jadi artinya clear banget. Jadi sebenarnya tidak ada masalah sama sekali. Gitu. Apalagi kalau Pak Jokowi misalnya benar-benar menuntut, misalnya dengan pasal pencemaran nama baik. Dan kita-kita yang sipil, termasuk saya dan Rismon dan Roy, kita ini kan melakukan digital forensik pada saat diminta bantuan baik oleh hakim maupun oleh polisi ataupun pengacara, semuanya penegak hukum ya. Baru kita turun tangan melakukan pengujian. Nah, kalau tanpa diminta yang berwajib, tanpa orang pihak hukum, berarti apa yang kita lakukan itu menurut saya melanggar hukum. Karena kita menjadi orang sipil biasa, cuma memang mempunyai kemampuan untuk melakukan penelusuran, untuk melakukan pengujian digital, dan lain sebagainya. Ya kan? Nah, kemudian pada saat kita menerima penugasan, bila itu justru baru itulah kita seakan-akan mempunyai pangkat keberhakan untuk melakukan pengujian dan bahkan tidak bisa dibilang tidak tersentuh karena apa yang kita lakukan sudah atas nama hukum. Dan seperti yang disampaikan Bapak Jokowi juga bahwa memang kami sudah ditugaskan dan kami sudah rampung, tinggal kami mendiskusikan lebih lanjut pada Bapak dan juga memfinalisasinya. Setelah kami menjajaki beberapa hal terkait dengan pemberitaan dan unsur-unsur terkait, mungkin di minggu depan kita akan mulai melakukan upaya hukum. Karakter S, lengkungannya, terus tipis sekali. Terus karakter N, M, L, K, dan lainnya. Dan itu akan menjadi senjata kita nanti di pengadilan. Dan penjelasannya kepada masyarakat harusnya juga dibatasi, dalam arti kita harus lihat mana-mana yang menjadi konsumsi masyarakat, mana-mana yang nanti menjadi ulasan untuk masuk ke hukum. Hal itu yang sering saya selalu ungkapkan, ya selalu istilah saya jelas sekali, saya bilang apa yang saya jelaskan selalu adalah nanti kalau yang demi hukum itu secara penjelasan hukumnya itu selalu demi hukum dan hanya kepada orang hukum. Jadi kalau sekedar pengacara aja atau siapalah dia seorang penegak hukum, bahkan polisi yang nanya, tetapi itu bukan demi hukum dalam arti bukan untuk penugasan, tidak ada suratnya, kejelasan surat tugas, dan kemudian bukan di pengadilan, saya nggak akan menjawab yang kayak gitu. Nah, kalau ke media, yang saya jawab juga hal-hal yang umum, bukan hal-hal yang mendetil. Karena tetap yang namanya ketenangan publik, ya ketentraman publik itu tetap harus diutamakan. Jangan sampai yang kita ungkapkan hanya sekadar isu-isu dan kemudian penguatan hukumnya, dasar hukumnya nggak jelas, kemudian malah masyarakat jadi resah. Kalau saya sih menjaga diri saya kayak gitu. Ya itu kalau saya sih biarkan Anda juga mau melakukan, kalian mau melakukan hal yang kayak gitu ya bebas-bebas aja cara pikirnya. Itu yang bagi saya kayaknya membedakan saya dengan Anda gitu loh. Nah, makanya lembar pengesahan ini di samping tidak ditandatangani, di samping tidak ada tanggal, tidak ada lembar pengesahan untuk dosen penguji. Jadi secara administratif ini pun sudah kacau. Makanya saya berani bilang 11.000 triliun % palsu, Pak. Nanti biarkan hukum yang akan berbicara. Jadi jangan hanya opini bahwa kayak masalah ijazah itu bahwa ada tulisan font apa begitu kan itu kan belum ada pembuktian secara hukumnya, belum diperiksa laboratorium forensik, terus belum ada putusan pengadilan pun harus putusan yang pasti atau yang Iya, jadi apa yang terjadi teknologi waktu itu seperti yang katakan Bang Resmon ini, kalau saya dulu waktu lulus waktu itu 91 itu pun itu 91 loh ya. Jadi artinya 6 tahun setelah Jokowi dikatakan lulus dalam tanda kutip tadi, ya. Itu pun teknologinya baru ada mesin laser jet itu 2 ya. Itu pun mahal sekali, itu harganya semobilnya Bang Resmon itu gitu loh gitu. Nah, kemudian temuan yang dilakukan di situ, apakah memang waktu minta itu Anda bilang Anda mau menguji, ataukah diam-diam dulu nanya, abis itu kemudian setelah dikasih Anda lakukan foto-foto. Nah, kalau dilakukannya diam-diam berarti apa yang lakukan itu salah. Karena pada saat perekaman tersebut bukan atas dasar hukum, tetapi sebagai sipil biasa aja. Ya, status hukumnya rekaman tersebut lain. Beda kalau atas dasar hukum, udah ketahuan jelas, maka apa-apa yang kita rekaman di situ memang sudah mempunyai kekuatan hukum, bisa kita elaborasi lebih lanjut. Kemudian saat saya umpamanya kalau kita publikasikan ke masyarakat,
Itu menurut saya juga salah. Kenapa? Seharusnya sebagai warga negara masyarakat, ya, sebagai warga masyarakat lah, yang kita lakukan adalah melaporkan kepada yang berwajib. Karena memang mereka yang ditugaskan itu. Kita laporkan, kita kasih lihat temuan kita kayak gini, kemudian biar yang bersangkutan melakukan follow up. Paling tidak kita publikasikan kepada masyarakat, kita udah ada temuan, kemudian biar nanti polisi melakukan pengulasan lebih dulu. Itu menurut saya yang proper. Jadi artinya adalah sekarang ini era keterbukaan, era kejujuran. Jadi kalau sekedar menunjukkan, kemudian hanya apalagi hanya mengatakan dengan narasi, sama seperti kemarin pas ketika di UGM, wakil dari UGM itu hanya katakan saja kami punya 34 bukti. Mana Bapak sudah sampaikan ini fitnah, ini pencemaran nama baik ini. Tentu sebenarnya kita sudah dapat sebenarnya. Kami belum bisa menyampaikan secara terbuka, tetapi kami sudah bisa dibilang 95% rampung ya, untuk kita bisa melakukan upaya hukum seperti yang disampaikan oleh prinsipal kami. Kalau mereka mengatakan bahwa itu bukan produk dari Microsoft Word dengan teknologi cetak yang sudah sedikitnya inkjet. Ya. Sedikitnya inkjet itu, Pak. Karena pattern dari dot matrix itu 16 kolom. Titik-titiknya itu setiap karakter itu 16 kolom. Itu bisa kita deteksi, Pak. Patternnya masih kelihatan. Well, kalau pernyataannya atau pemikirannya, soalnya wah nggak mungkin percaya sama polisi, nanti malah ketunda lain sebagainya. Berarti kita nggak percaya polisi. Berarti kita nggak percaya hukum. Well, yang gak usah jadi warga negara Indonesia kalau kita nggak percaya sama polisi sih, menurut saya ya, gitu loh. Polisi aja percaya sama saya sebagai warga masyarakat, dan kemudian percaya saat minta saya untuk memberikan keterangan ahli, saya dianggap mampu. Nah, kemudian kebaliknya pada saat saya sebagai warga kembali mempunyai biasa, kemudian kenapa saya tidak bisa menghargai polisi? Ya saya harus hargai. Bahkan yang berpangkat kopral sekalipun yang di jalanan yang coba kayak gimana, atau berita atau apalah itu, saya harus hormati karena mereka bagian dari institusi yang saya harus hormati. Ya secara hukum bekerjanya seperti itu, gitu. Nggak bisa kita kemudian sekadar kita terabas, kita nggak percaya semuanya kemudian kita lakukan sendiri. Menurut saya sih itu nggak benar, gitu ya. Itu langkah yang bagi saya salah. Kebebasan demokrasi bangsa kita, hal-hal seperti itu, tapi jangan sampai kebablasan. Ingat ya, kami peringatin jangan sampai kebablasan. Dan semua video-video yang beredar itu di YouTube, di TikTok itu sudah kami kurasi semuanya. Sudah kami kurasi dan coba kami pelajarin satu persatu. Pasti palsu 1 miliar %. Ini bukan tulisan Joko Widodo yang Presiden RI itu. Saya yakin Joko Widodo tidak pernah menginjakkan kaki di Universitas Gadjah Mada, dan pengakuan alumni-alumni itu bohong. Nah, kemudian mengenai penjelasannya Roy Suryo, punten nih Mas Roy, ya, Anda mengutarakan bahwa mengenai kebebasan publik ya untuk melihat data, itu lihat kebebasan publik yang mana? Ya, publik yang dibilang bebas itu adalah pers, ya, kebebasan pers. Iya, undang-undang yang mana sih kalau menurut Anda kebebasan publik? Itu pers yang mewakili publik, ya kan, itu ada undang-undangnya dan ada penguatannya karena mereka mempunyai suatu tugas pengungkapan pada saat itu juga diminta sama atasannya. Bukan berarti anggota masyarakat siapapun bebas kemudian melacak-lacak membuka ini itu, enggak lah, ada dasarnya semua. Kalau hal itu semua dibilang bebas, tiap hari kemudian ada jutaan masyarakat yang pengen lihat data ini itu, wah bisa kisruh dong semua tempat, jadinya harus melayani masyarakat hanya karena dasarnya kebebasan publik. Kalau nggak dilayani nanti dibilang melanggar undang-undang. Enggak kan? Enggak gitu banget gitu loh. Segera ini diselesaikan daripada UGM hancur namanya, hancur-hancurnya. Saya tidak mau tempat saya belajar malah dirusak hanya karena untuk seorang Jokowi. Saya tidak mau. Memang siapa Jokowi kan? Tempat saya belajar, saya menimba ilmu, baik-baik saya merantau dari rumah orang tua saya di Pematang Center ya tahun 94 naik bis ALS 3 hari 3 malam terus dirusak. Nah, dalam hal undang-undang tersebut, Mas Roy bilang bahwa Anda lah yang meresmikan atau membuat undang-undang itu. Salah, Mas Roy, salah banget, bukan Anda. Paling tidak bukan sendirian. Kalau Anda mungkin ada di komisi tersebut atau pernah diminta masukannya, itu kan berarti ada suatu kelompok yang secara kolegial bersama-sama tim untuk melakukan pengulasan data yang ada, kemudian diungkapkan, akhirnya dirangkumkan gitu. Nah, itu kemudian baru diumumkan
mengumumkan kepada publik. Itu yang benar, dan kemudian yang mengumumkannya siapa? Ya pihak ketua DPR atau ketua komisi untuk menjadi rancangan undang-undang gitu.